Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Mataliul Hikmah Kiai Haji Ahmad Washrah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Amin, pengasuh pondok pesantren Darun Najah, juga para kiai, para pengasuh ini hadir di sini banyak. Wabil khusus yang mewakili PJ Bupati Brebes, Pak staf ahli, Ketua MWC NU juga hadir bersama kita di sini. Kiai Haji Sofiullah, ini beliau pengasuh pondok pesantren di desa apa namanya itu ya, Penggarutan. Ini Kiai Brebes gunung tapi kitabnya keren, Kiai Sofi. Para hadirin yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, insyaallah, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Para santri-santri yang tadi diwisuda di pesantren ini, selamat sudah selesai untuk menghafalkan Al-Quran maupun yang menyelesaikan ngaji Qurannya, dan diwisuda moga-moga insyaallah bisa istiqomah menjaga Al-Qurannya. Para hadirin, para rawuh yang saya hormati, alhamdulillah dengan susah payah saya sampai di desa apa namanya ini? Penanjung. Panitia bilangnya dekat, oh nggak nyampe saya deh. Tapi sampai sini ternyata nikmat, udaranya sejuk. Okay. Apalagi tadi saya menyaksikan bagaimana Pak Yai sambutan memberikan semangat ini sama santri-santri Matolek ini, namanya Matolek ya, Matoliul. Nah, saya juga alumni Matolek, cuman saya Matoliul Falah. Saya Matoliul Falah Pati. Kalau ini Matoliul Hikmah Penanjung Bumi Ayu Brebes. Baru beberapa hari yang lalu saya dari pondok guru saya Mbah Sahal Mahfud diminta hadir haul masyayikh di depan guru-guru saya. Saya itu sudah bilang sama masyayikh sana, kalau bicara di depan guru itu ndredeg ya. Saya bilang sama putranya Mbah Sahal, Gus Rozin, mau undang saya bilang, Gus, jenengan pados pembicara saja dari mana saja, jangan saya. Sampai cari pembicara dari mana saja, sudahlah, jangan saya. Nanti sampai cari yang bayar saya, kata saya gitu. Tapi karena sudah nolak terus, kok nanti sombong kalau saya tidak hadir di sekolahan sendiri. Nah, Matolek ini sama di sini, namanya Matolek, Matoliul Hikmah, di sana Matoliul Falah.
Kalau di sini Kiai Haji Ahmad Wasrah apa? Abdul Wahid. Nggih. Guru-guru saya di sana ada namanya Mbah Sahal Mahfud, Mbah Rifai, dan juga Al-Arif Billah namanya Mbah Abdullah Salam. Ya, saya puji khusus madrasah saya, kiai-kiai saya dalam beberapa bait syair pakai Bahar Kamil waktu kemarin saya baca. Wa idza iftakharta matali'al fati fakun mutaqaddiman yarda bi'alimihi sani mutanassikin ya'ti li'irqin tahirin muta'addibin wa sulalatil mutamakkini walisahlina wa rifa'ina mutamassikun wa muhammadun man bil faqihi wa qad'uni wala zahidun mutawarri'un bunafi'in abdus salami muassisun faltaftuni man rama naslan lisyari'ati yahfadhu falyataman tadribahu lil hajni. Wa idza iftakharta, apabila Anda bangga, matali al-fati, dengan sebuah madrasah yang bernama Matoli ul-Falah dari Pati. Dan nanti santri sini harus merubah Matoli al-berbesi. Nadamnya cuman nggak dapat itu. Wa idza iftakharta matali al-fati fakun, apabila Anda bangga dengan sebuah madrasah yang bernama Matole, singkatannya Matole ini, Al-Fati, yang berasal dari daerah Fati, fakun, maka jadilah Anda mutaqaddiman, orang pertama, yarda bi'alimi hissani, dengan ridho, senang dengan orang alimnya yang indah. Mutanassikin, orang-orang alimnya itu ahli ibadah. Ya'ti li'irqin tahirin, yang turun dari irq, dari keturunan, dari darah yang bersih. Muta'addibin, yang akhlaknya luar biasa. Wasulalatil mutamakkini, keturunannya Mbah Mutamakin. Nah, itu di sana ada namanya wali, namanya Mbah Mutamakin, masyhur, cucunya Joko Tingkir. Mbah Mutamakin itu cucunya siapa? Joko Tingkir, wali Jawa, bukan Joko Tingkir sing ngombe dawet, bukan. Ya. Nah, wali sahlina, dan dari Kiai Sahal kami, Kiai Sahal Mahfud, guru saya itu masya Allah, Rais Am PBNU 3 periode, Mbah Sahal, alim. Nah, tidak pernah ada cerita yang jelek tentang Mbah Sahal di PBNU, semuanya ceritanya bagus sekali. Ya, kalau sudah cerita Mbah Sahal, orangnya tuh kecil itu, kurus gitu ya, wajahnya itu wajah desa Mbah Sahal, guru saya itu. Makanya walaupun Rais Am beliau masya Allah senangannya sarungnya batik gitu, jarang pakai sorban, jarang. Wong Rais Am PBNU, acara NU itu loh, Banser nggak kenal Rais Amnya coba. Wong hadir di satu acara Mbah Sahal itu ya biasa, tuk nggak pakai sorban, nggak pakai begini aja. Bansernya pas Mbah Sahal nggak pakai kartu pengenal, Pak. Kan masuk acara muktamar. Mohon maaf Pak, Bapak siapa? Saya Sahal. Oh ya, enggak bisa masuk Pak. Enggak bawa apa namanya? Enggak bawa apa namanya nih?
ID card, apa namanya, ID card itu Rois Am PBNU. Oh iya ya, Mbak Sahal ya nggak marah, aku Rois Am, enggak gitu Mbak Sahal. Geser duduk, panitianya bingung, sana kemari, Rois Am belum rawuh ini acara ndak mulai ya, kapan lihat enggak, yang mana ya Pak, kata Banser itu. Tadi ada orang kurus kecil namanya Sahal. Lah itu Mbak Sahal, gue piye gue. Terus sampai itu enggak kenal gue piye. Masya Allah itu Mbak Sahal, sederhananya. Saya ngaji beberapa kitab sama Mbak Sahal. Ya Allah, beliau itu kalau ngaji kitab enggak ada yang muskil, lancar semua. Sanad-sanad saya dari Mbah Sahal. Beliau ngaji dari Mbah Zubair dan dari Syekh Yasin Padani. Kilahuma, kedua gurunya itu utamanya dari Syekh Muhammad Nur Al-Jogjawi dan juga dari Syekh Abdul Muhid As-Sidoarji. Kilahuma, dua gurunya lagi ini Anis Syekh Mahfud At-Turmusi, dari Syekh Mahfud Termas dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil ngajinya dari mbah saya, mbah buyut saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekhona Khalil itu ngaji sama mbah saya di Mekah 20 tahun. Padahal di sininya sudah alim, masih ngaji lagi di Mekah sama Syekh Nawawi berapa? 20 tahun. Makanya pulang tuh alimnya nggak main-main. Zaman sekarang baru khataman aliyah pulang langsung minta kawin, itu gimana? Kon alim. Ya ditawari kawin ya. Nah, Mbah Sahal ini, saya dulu di Matolek ngaji sama Mbah Sahal. Nah, Warifa'ina saya juga ngaji dulu. Saya bilang ini santri Matolek dulu ngaji sama Mbah Rifa'ina Suha. Ini gurunya Kisal. Itu nulis kitab banyak. Kiai-kiai dulu itu nggak pernah berangkat ke Mekah ya, tapi ngarang kitab banyak. Nggak pernah sekolah di Mesir, ngarang kitab banyak. Kisahal kitab karangannya banyak kan. Kisahal itu mensyarahi Ghayatul Wusul, umurnya baru 23 tahun. Saat ngaji sama Mbah Zubair di sarang itu dikasih nama Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul. Mbah Sahal juga memberi ta'liqat atas kitab Asbah wan Nadhair pada umur sekitar ya itulah 23-24, dikasih nama Anwarul Basair ala Ta'liqatil Asbah wan Nadhair. Banyak kitab karangannya. Saya tulis beberapa dalam kitab yang saya tulis, saya hadiahkan Kiai Sofi, tadi sedang dibaca oleh Kiai Amin. Nah, itu Matolek itu. Oh, di sini kok ada nama Matolek juga kata saya. Cuman tadi wa idzaftakharta matoli al-fati fakun. Piye lek ngrubah Brebes itu nanti itu. Wa idzaftakharta matoli al-Brebes, oh enggak masuk. Harus dirubah nanti baitnya harus baharnya yang lain. Nah, belum lagi wa Muhammadun man bil faqihi wa qad uni. Dulu di sana juga di tempat saya ngaji Matolek itu ada kiai namanya Mbah Muhammadun, orang yang punya perhatian sama orang-orang yang senang belajar fikih. Kitabnya gede-gede. Zaman itu orang belum baca Raddul Mukhtar, itu beliau sudah punya Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, kitab madhab Hanafi ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Abidin. Nah, belum lagi nanti di sana ada guru namanya Mbah Abdullah Salam Al-Arif Billah, pernah dengar itu ya? Nah, saya menyebutnya wala zahidun mutawarri'un bunafi'in. Sungguh ada seorang yang zuhud, mutawarri'un yang sangat wirai, sangat wara. Bunafi'in asalnya Abu Nafi'in. Yang pernah di Mesir paham, orang Maroko, orang Tunisia kan kalau bilang Abu disingkat jadi Bu. Bu Nafi'in ayahnya Kiai Nafi', Masya Allah zuhudnya. Saya itu belum pernah melihat ada orang alim zuhud yang saya dulu cuma baca kitab
baca cerita orang zuhud itu saya lihat di depan mata saya, namanya Mbah Abdullah Salam, anti mainstream. Untuk zaman sekarang ini Masya Allah luar biasa. Beliau ini laisa faqat bi ashabil aqwal bal aidan arbabul ahwal. Beliau ini orang yang bukan saja luar biasa nasihat-nasihatnya ashabul aqwal, tapi juga arbabul ahwal. Haliyahnya, zuhudnya, waroknya, ikhlasnya itu kelihatan betul. Zaman sekarang yang banyak bukan ashabul aqwal wala arbabul ahwal, sekarang yang banyak itu ashabul proposal. Betul, betul. Ini saya mohon maaf, ini ngajinya pakai bahasa Indonesia, paham apa mboten? Alhamdulillah, kalau gitu saya bahasa Indonesia terus. Paham nggih? Nggih. Nah, zaman sekarang, wah Mbah Abdullah itu luar biasa. Mbah Sahal itu tahun 70-an. Ya di madrasah ini jadi semacam ya kepala sekolah lah, cuman di sana disebutnya direktur. Sambutan Mbah Sahal. Madrasah Matole ini, kata Mbah Sahal, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, kata Mbah Sahal. Sampai sekarang itu tidak pernah dapat bantuan, Pak. Dikoreksi oleh Mbah Abdullah Salam dari bawah, orang ngono hal, orang ngono, kue ngomong tidak pernah itu seakan-akan pengen dapat bantuan. Masya Allah, dikoreksi. Orang ngono hal, gitu kata Mbah Abdullah Salam, itu pakliknya soalnya. Orang ngono hal. Nah, jadi saya tahu persis itu. Bagaimana beliau zuhudnya itu anti mainstream. Orang-orang kan seneng toh kalau dapat bantuan, didatengin pejabat. Mbah Abdullah Salam itu malah tidak, Pak. Berapa kali menteri datang ke madrasah kami dulu di Matole. Saya ingat dulu pernah didatangin sama Menteri Pendidikan namanya Pak Wardiman Joyonegoro, betul ya? Masih hidup itu orangnya, masih hidup di Jakarta. Juga pernah didatangi sama almarhum Menteri Agama Pak Tarmizi Tahir di madrasah. Kata Mbah Abdullah itu enggak nemenin, enggak. Tapi begitu yang datang Mbah Lim, Mbah Muslim Imam Puro, Klaten, ke madrasah seperti ini dirawi Mbah Lim, itu Mbah Abdullah Salam menemani duduk. Gus Dur almarhum itu dulu sering sowan Mbah Abdullah Salam di pondok kami. Kalau sowan malam ini, kalau sowan malam ngobrol itu yang ngeluarin minum senior saya itu. Kalau ngeluarin minum apa teh atau apa, itu senior saya bingung itu hadir di situ itu. Karena mendengarkan obrolannya Mbah Abdullah Salam dengan Gus Dur ketika masih menjadi ketua umum PBNU, itu didengarkan ini ngobrolnya bahasa apa, sebab bahasa Jawa bukan, Indonesia bukan, Arab bukan, Inggris bukan. Karena Arab santri kan dikit-dikit paham, betul apa tidak? Walaupun bahasa Arabnya kadang-kadang salah paham. Bahasa Arab apa namanya? Salah paham. Kan saya sering cerita yang meriki sekolah madrasah mawon tamat sanawiyah aliyah, kalau diajak ngomong Arab takallum bis salikah nggak bisa itu, seperti Kiai Amin, seperti beliau. Kenapa ya? Karena orang Indonesia ini di pesantren penyakitnya itu kalau mau ngomong Arab mikir i'rab, kelamaan iki rofa opo jer opo nasab, jadi lidahnya keluh. Padahal yang namanya bahasa Arab itu innama natakallam la budda minal mumarasah, kita mau nggak mau harus biasa. Orang Indonesia kan kaku, luar dari masjid Nabawi, Masjidil Haram ditawari kudungan kalau perempuan, kalau laki-laki ditawani sorban, haji khams real, yang perempuan Siti Rahmah khams real. Mau nawar 2 real bingung, opo yuk bahasa Arab 2 real. Untung biasa sembahyang subuh langsung bilang wan rakaataini. Maksudnya 2 real itu, real ini di rakaataini wan.
Wah, yang dagang bilang, "Oh, kok ditawar rakaat ini?" Langsung dijawab, "La. Salasa rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar." Lah dia tawar pakai sholat subuh, dijawab pakai sholat maghrib, Pak. Ini rakaat ini dijawab salasa rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang nawar orang Brebes saking senengnya jawab mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Saking senengnya langsung mustaqbilal kiblah. Lah ini saudara-saudara ya, jadi ulama-ulama itu dulu tuh kalau ngobrol bingung, itu senior saya ini Mbah Dullah sama Gus Dur ini ngobrolnya pakai bahasa apa ya? Nek bahasa Arab ya aku sidik-sidik iso lah, kata santri. Nek bahasa Inggris yo little I can, kata santri apa? Little I can. Keren kan? Wali-wali kita itu keren. Ini teman saya masih hidup ini di Lebak Siu tuh, yang biasa nyuguhin namanya Kiai Nubhan, panggilannya Kang Ubang dulu. Mas Bro sudah meninggal. Nah, Mbah Dullah itu menarik nih, Kiai Matolek itu. Ya Allah, nih ulama-ulama itu. Begitu Gus Dur jadi presiden, saya ingat sekali Gus Dur itu jadi presiden hari Rebo. Kiai pertama yang didatangi itu Mbah Abdullah Salam hari Kamis. Gus Dur dilantik hari Rebo. Kiai pertama yang dirawuhi disowani Mbah Abdullah Salam hari Kamis. Wow, geger presiden datang ya kan, gubernur, bupati, jalan langsung dibersihkan, disapu. Uniknya Mbah Abdullah Salam, begitu Gus Dur sampai depan pondok ngaten iki, pintu rumahnya dikunci. Mbah Abdullah Salam tidak boleh masuk. Coba sampai cari kiai zaman sekarang ini ke angel ya. Angel apa wangel? Angel apa angel? Susah. Itu orang zuhud ya. Menteri-menteri bingung, baru ini kok ada kiai didatengin presiden nggak mau. Ya Allah, umumnya kan rata-rata kan didatangi kok jangan presiden, gubernur aja seneng kok, sudah pasang banner selamat datang Pak Gubernur kan gitu ya, selamat datang kan lumayan kalau sudah dipasangi banner kan terbayang dapat 2 lokal 3 lokal kan biasanya nggak tuh, iya. Selamat datang menteri apa gitu kan, dapat apa kan lumayan BLK gitu ya. Itu Mbah Abdullah Salam dikunci, Pak. Sampai kemudian Gus Dur tanya sama Kiai Nafek tadi itu, guru saya juga, Gus, ini apa ada pintu masuk lain katanya. Ada Pak, ada Gus Dur, ada Pak Presiden, tapi lewat pawon. Lewat apa? Pawon. Pawonnya itu melewati maaf Pondok Putri, yang tempat Pondok Putri itu menjemur itu loh barang-barang berharganya itu loh. Ya Allah. Oh enggak apa-apa saya lewat pawon. Langsung dirapikan dulu itu. Dirapikan jemuran-jemuran santri putri, dirapikan, dibersihkan dulu. Ya Allah, dibersihkan baru Gus Dur lewat pawon. Mbah Abdullah Salam di kamar duduk di ambennya. Ambennya mulai apa? Ambennya. Presiden nangisor, Pak. Apa tuman sampai nono presiden nangisor kiai nang dur gini. Sampai lapor ini kata Mbah Abdullah Salam. Sampai ada apa kesini? Bu padahal dulu CS. Biasa ngobrol jam-jaman sampai subuh, begitu jadi presiden malah nggak boleh gitu. Kalau sekarang kan enggak, duwe konco jadi menteri di SMS bagi-bagi ya kan gitu. Betul apa tidak? Nah iya. Malah sampai ada apa kesini kata Mbah Abdullah Salam. Kalau nyuwun dongane Mbah. Saya ini repot sampai rene iki kata Mbah Abdullah Salam. Wis tak dongakno kok atus cukup wis. Tapi sampean kesini ini bikin saya repot kata Mbah Abdullah Salam. Kenapa? Nanti orang mengira saya kiai hebat. Presiden aja datang, nanti gubernur datang, menteri sowan, aku malah repot. Wis lah sampean ora usah rene. Itu Mbah Abdullah Salam.
wala zahidun mutawarri'un bu Nafi'. Putranya Mbah Nafi' itu diundang buka bersama sama dulu gubernur ada yang pernah jadi ketua NU, Dr. Andes Ahmad, Ki Ahmad tahu ya, ketua PW dulu yang ahli ekonomi ya, Kiai Ahmad, bukan Prof. Nur Ahmad, bukan, Kiai Haji Ahmad dulu ketua PW zaman sebelum Kiai Mufis, sebelum Kiai Haji Ahmad Mufis itu jadi gubernur dulu. Putranya diundang, lalu kemudian putranya dapat salam dari gubernur namanya Pak Dr. Andes Ahmad, itu sudah sepuh sekarang ini, umurnya sudah 90. Gus salam nggih kangge Abah. Wah, asalnya itu orang Pati gitu, Pak Dr. Andes Ahmad itu. Nggih. Ini Kiai Nafi' cerita pada saya pas saya ke sana. Bah, dapat salam dari Ahmad, Haji Ahmad, enggak disebut jabatannya gubernur enggak. Dapat salam dari Haji Ahmad. Ahmad endi? Kata Mbah Dullah salam. Semarang. Lah kowe lha opo rono? Lah kamu ngapain ke sana? Acara buka bersama, Mbah. Wis kowe ora usah rono-rono meneh. Entek engko kajen rono-rono bareng wis nang kinae. Ya Rabbi. Ya Allah. Sampean ini kalau dengar cerita beginilah, inilah pesantren. Inilah ulama-ulama pesantren yang zaman dulu yang membuat kiai-kiai kita ini jadi ulama-ulama besar, kemudian membuat pesantren cabang-cabang di mana-mana. Itulah ulama-ulama yang sanad keilmuannya, saya katakan tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Di mana itu dulu orang ngaji itu sanadnya melihat gurunya. Gurunya dilihat bukan saja keilmuannya tapi ahwalnya. Fa innahum laisu faqat bi ashabil aqwal wa innamahum aidan arbabul ahwal. Karena mereka itu sesungguhnya ulama-ulama zaman dulu bukan saja ulama yang ilmunya luar biasa, tapi itu terlihat dari perilakunya sehari-hari. Kalau ceritakan banyak, ini cuma contoh saja tadi. Kalau kita cerita nanti ulama-ulama yang lain hampir sama, Pak. Karena memang itu. Makanya Bapak Ibu jenengan beruntung kalau putranya mondok ngaji sama kiai-kiai, itu beruntung. Karena kelebihan kiai-kiai kita di pesantren itu, selain pertama mereka itu mentransfer ilmu yang sanad keilmuannya jelas, daripada guru mulia nyambung pada guru mulia, nyambung pada guru mulia, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu mereka ini juga mentransfer akhlak. Nah, ini yang mahal. Nah punten, akhlak yang semacam inilah yang membuat ilmu di pesantren itu cenderung kuat nancepnya. Saya menyebut kalau ada orang tanya apa keistimewaan orang ngaji belajar di pesantren, saya katakan salah satu keistimewaan orang belajar di pesantren itu selain sanad keilmuannya jelas, kedua karena haliyah akhlak daripada ulama itu luar biasa tertransfer juga pada muridnya. Biasanya cirinya ta'limuhum yalsha, ajaran ilmunya nancep. Ngaji ten pondok niku Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang kiainya lurus kelihatannya, itu sekali masuk itu susah lupa, Pak. Kalau datang mondok pertama niku sowan dengan Mbah Abdullah Salam, umur saya 12 tahun, dibawa ayah saya. Mbah Abdullah Salam itu tanya, "King pundi?" Waktu itu hanya bertiga, saya masih kecil 12 tahun, ayah saya, lalu Mbah Abdullah Salam, sampai malam ngobrol beliau berdua. Ayah saya orang Pekalongan, ibu saya orang Banten. Maka kalau saya ditanya, "Sampean mana?" "Ya aku Pekalongan, yang Banten." Ibu saya adiknya Pak Kiai Ma'ruf Amin, Pak Wapres. Jadi saya dari ibu ten Syekh Nawawi, dari bapak ten Ki Agung Cempaluk Pekalongan terus. Nah ini Keng Pekalongan, kata Mbak Abdullah Salam,
Lah nopo tiang Pekalongan kok mondok mriki wong mriko niku kathah tiyang alim, kata Mbah Abdullah Salam. Lo buat apa kok orang Pekalongan kok kesini ngaji jauh-jauh? Pekalongan itu banyak orang alim. Ning sayang, kata Mbah Abdullah Salam, yang Pekalongan niku katai kadang-kadang sami bangke laki ngilmune katanya. Wah, saya waktu itu nggak paham itu. Saya orang Jakarta kok. Saya orang Jakarta, Bu. Ini ngomong Jawa terpaksa di Brebes. Biasanya saya kalau ngomong ya lu gue gitu di Jakarta. Ini karena di Brebes terpaksa ngomong bahasa Brebes. Tapi ya yang Brebes ini keren Kiai. Ada orang Brebes pergi haji, tawaf niku. Yang lain doanya bahasa Arab panjang-panjang. Tiang Brebes itu tawaf ping pitu doanya pakai bahasa Brebes. Ya Allah pada baik, ya Allah pada baik, ya Allah pada baik, ya Allah pada baik. Doa itu 7 kali putaran kok pada baik, pada baik, pada baik. Selesai tawaf ada orang nanya sama Mbah tadi, Mbah, lu sampai ini doa kok pada baik ya Allah, pada baik ya Allah. Lah apa maning kayak wong ya donga pada bahasa Arab sing dawa-dawa kayak pasti njaluke apik-apik karo Gusti Allah. Nyong maksudnya pada baik kayak kowe. Masa iya Gusti Allah ora paham. Keren orang Brebes. Nah, ya, saudara-saudara, nah kan ada itu ala alsinatin mukhtalifah katanya. Kata Mbah Abdullah, wong tiang Pekalongan itu kathah tiyang alim, cuman sayang kok sing kathah sami mbangkelake ngilmune katanya. Saya tidak paham itu Kiai, bangkelake itu apa? Itu kan bahasa Jawa mana susah ya. Sebagai orang Jakarta saya bangkelake ilmu nih. Terus baru beliau memberi penjelasan, memberi syarah. Syarahnya begini. Yang Pekalongan itu nek kon milih barang Bali Mondok terus dadi juragan batik itu biasanya walaupun pinter moh mulang milih dadi juragan batik. Oh, berarti lebih milih menjadi apa namanya juragan batik sehingga khidmah pada ilmu kurang. Ya maklum Pak, ngajar di pondok niki para guru ini loh, yang mulang putra putri ini jenengan niki, wah abot itu guru-guru loh. Ulang putrane jenengan ngajar nahwu, sorok, wabot. Ini guru-guru yang ngajar di pesantren ini dalam bahasa Quran disebut rabbaniyin atau murabbiyun. Murabbiyun itu nek kecara kiai niku kiai tandur. Apa namanya? Kiai tandur itu kan ya kayak nandur di sawah ya, paling sepetak maju mundur ya, hanya cuma kelas pindah kelas. Mulang ten madrasah kiai tandur niki Bapak Ibu butuh kesabaran. Kenapa? Karena sugih suwi. Lama kayanya, betul apa tidak? Iya. Kiai murabbiyun niku sugih suwi. Nek pengen cepet sugih ya dadi kiai politik atau kiai mulabbiyun. Sing tukang napa? Lobby niku cepet. Atau ya kalau mau cepat lagi ya jadi pedagang tadi juragan batik. Itu Mbah Abdullah Salam cerita gitu. Tapi itu ya saya kok ingat itu. Saya ingat. Nah ini menunjukkan bahwa ulama-ulama dulu itu kalau ngomong sedikit di madrasah sedikit. Mbah Abdullah Salam itu atau kiai-kiai saya kalau ngajar lurus. Tidak pakai retorika yang menarik begitu juga. Tapi Masya Allah yang ngaji itu tertancap. Misalnya beliau memberi nasihat kalau lagi ngaji, apa itu hikam apa irsyadul ibad di masjid lalu masyarakat ngaji. Pak Abdullah Salam itu ngaji rutinnya tiap minggu itu Selasa kalau saya nggak lupa, yang ngaji sekitar 5.000 masyarakat. Tiang kampung ngaji 5.000, yang ngaji semua dikasih makan soto daging. Asal sabar semua dikasih makan. Dan itu tiap minggu kok mboten bosen. Ada yang nyaut, oh ya maklum kiai sing amplop akeh. Lah iki lho bedanya Mbah Abdullah Salam. Uniknya Mbah Abdullah Salam itu Anda akan sulit cari kiai seperti beliau yang ngaji itu ribuan tapi beliau ndak kerso diamplopi.
Ini juga yang saya jujur belum bisa ngikuti guru saya ini. Abot ya. Abdullah Salam itu nek diamplopi senyum. Meneh kok ngomongnya salah. Mbah niki kula badhe sedekah. Kata Mbah Abdullah Salam, "Lho kuwi ape sedekah karena aku, apa aku ketoke kere?" Dijawab, "Mboten Mbah, mboten. Niki mboten sedekah. Kula badhe hadiah." Walah aku dirubah. Ya aku ngerti. Tak tampa ya. Ning ngene. Nang kampungmu ana ora madrasah sing lagi dibangun, masjid yang lagi dibangun, pesantren yang lagi dibangun, apa wong-wong susah, yatim, fakir, janda, santri sing ora iso mondok, nek ana iki tolong wehno kono. Ya, kowe ngeki aku sing entuk ganjaran, aku tak titip rono ben aku entuk ganjaran. Susah Anda cari. Lah, ulama-ulama semacam inilah yang Masya Allah sekarang ini yang masih ada ya di pesantren. Sama ya di kitab. Cuman kalau di kitab itu kan cuma cerita-cerita. Kalau Anda baca kitab misalnya Syarah Hikamnya Ibnu Ajibah, cerita semacam ini kan kathah nggih. Cerita. Nah, makanya kitab niku ditulis oleh ulama, kemudian seperti teman diskusi. Ulama zaman dulu itu teman ngobrolnya nggih ulama juga. Lewat apa? Lewat kitab itu. Baca kitab itu kayak ngobrol, Pak. Makanya dulu Mbah Wahab Hasbullah, Rais AM PBNU kedua sesudah Mbah Hashim, pernah ditanya sama ulama-ulama luar negeri, Pak Kiai. Loh, kenapa ulama Indonesia itu kok nulis kitab pinter-pinter tapi diajak ngobrol tidak paham? Kiai-kiai Indonesia itu kan kayak Mbak Ihsan Jampes top ya. Lah mensyarahi Minhajul Abidin top niku, bahasa Arabnya balik dipuji. Saya secara khusus harus memuji Kiai Ihsan Jampes dalam kitab yang saya tulis, Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya puji Mbak Ihsan Jampes dengan satu bait. Ihsanu Jampesil Kediri syarihun minhaja abidina fina qarihun. Ihsanu Jampesil Kediri syarihun. Oh, Kediri melebu, Brebes masih belum melebu, itu saya bingung. Bahare apa Brebes iki? Akhir ono berki ora bahasa Arab ono Brebes ono Barbasi ya. Al Barbasi kan gitu ya. Oh, Brebesi orang Arab ora paham. Nah, Ihsanu Jampesil Kediri syarihun minhaja abidina fina qarihun Faidur Rahmani salihun mutarjimun lil Kartini. R.A. Kartini, Pak. Lil Kartini muathirun munsajimun. Nah, Mbak Ihsan Jampes, kemudian juga Mbah Soleh Darat gurunya siapa namanya, R.A. Kartini. Wah, kalau ngarang kitab top. Irsyadul Ibad disyarahi jadi Manahijul Imdad. Minhajut Talibin disyarahi jadi napa? Sirajut Talibin. Saya katakan Ihsanu Jampesil Kediri, saya Ihsan Jampes Kediri syarihun adalah seorang pensyarah kitab Minhaja Abidina. Ini mestinya Minhajul Abidin, cuman karena qafiyah. Minhaja Abidina akan kitab Minhajul Abidin fina qarihun. Beliau bagi kami qarihun, laksana macan. Tapi Mbak Ihsan Jampes waktu ada ulama Mekah ke sini diajak ngobrol Arab ini mboten lancar. Nek nulis top, nek ngomong mboten lancar. Dibela sama Mbah Wahab. Kata Mbah Wahab Hasbullah, lah ulama Indonesia itu, Pak, ngomong sama orang sana, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar balaghah ten pondok itu bukan buat ngobrol sama tukang sorban rok ataini, itu bukan.
Yang dijawab berapa? Salasa rakaat. Bukan. Ulama Indonesia itu belajar bahasa Arab untuk dialog, diskusi, berdialektika dengan ulama-ulama lagi yang menulis kitab. Makanya keren. Ulama-ulama dulu kalau sudah nulis kitab, baca kitab, sabar Pak. Dulu itu ada namanya Ibnul Arabi, kelahiran tahun 150 Hijriah, sezaman dengan seorang ulama juga namanya Abu Ayyub. Ibnul Arabi niku ulama sing radi susah diundang, kados kula niki diajak ke sono kemari. Saya ini udah terpaksa karena jadi pengurus PBNU bidang keagamaan, wakil ketua umum harus kesana kemari diundang cerita NU nanti belakangan. Ini cerita pondok dulu ini apa? Cerita apa namanya? Ilmu dulu pondok. Nah, Ibnul Arabi nggak mau keluar di rumah. Nek diparani, ayo nekani ngono, haflah misalnya, nekani haflah di sono. Wah, aku akeh tamu. Tamuku urung kelar, nek kelar ya urusane ya kiai-kiai akeh. Lah Abu Ayyub itu kalau di sini misalnya Pak Kiai Ahmad Wasro, lalu kemudian mengundang kiai lain misalnya Kiai Amin, katanya Kiai Amin itu diundang nggak mau datang, bilangnya banyak tamu kiai-kiai. Utusannya Kiai Ahmad Wasro kesana lihat dan dileh wong Kiai Amin gak ono tamu nih, nang ngarepe cuman ono kitab, fanadzara fi hadza wa nadzara fi hadza, cuman baca kitab, buka ini buka itu. Akhirnya dilaporkan santrinya, lebih ke Kiai Abu Ibnul Arabi wonten tamu nih bah, wong di rumah sepi. Lah katanya banyak tamu ulama-ulama, ndak ada, yang saya lihat cuman sedang baca kitab mutolaah. Besoknya ketemu diwelehno apa? Dipaham nggih? Wah sampean ku piye, jare santriku ora ono tamu ngono kok sampean. Wong nang omah lagi maca kitab pun ditamune sampean kiai-kiai itu. Katanya tamunya Anda kok ulama kiai mana? Dijawab sama Ibnul Arabi dalam bahar tawil yang indahnya, lana julasa umana mallu hadithahum alibba ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madha wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatun fama anta kadhibun wa in qulta ahya'un falasta mufannada. Ibnul Arabi jawab, lana julasa'u, saya punya teman-teman duduk, mana mallu hadithahum, saya kalau sudah ngobrol dengan teman duduk saya ini, kiai-kiai ini, mana mallu hadithahum, saya tidak pernah bosan berdiskusi dengan mereka. Alibba'u, jamaknya labib. Alibba'u, mereka adalah ulama-ulama yang cerdas, ma'mununa, yang bisa dipercaya, ghaiban wa mashhada, baik saat saya bertemu maupun saya saat tidak bertemu. Jadi ulama dulu itu teman diskusinya ulama. Apa? Lewat kitab yang dibaca. Tapi kitab yang dibaca ini bapak-bapak itu biasanya hanya bisa dipahami teman diskusinya oleh ulama. Kita ini orang awam beruntung kalau hidup di satu zaman melihat langsung ahwal perilaku para ulama yang tadi saya sebut, yang zuhud-zuhud, yang ikhlas-ikhlas, yang warok-warok, sing akhlake sae-sae, itu beruntung karena nggak perlu baca, cukup ngelihat orang-orang yang arbabul ahwal. Nah ini yang sekarang jarang Pak. Bahtullah lagi saya cerita, ini saya paling banyak, saya dulu ngajinya lama di sana. Bahtullah itu kalau ke pasar, itu pedagang di pasar seneng Pak. Kenapa seneng? Bahtullah itu kalau ke pasar nggak pernah nawar barang yang dibeli, malah biasanya ditambahi.
contoh beli sarung. Ini sarung misalnya iki piro regane misalnya ya 80.000 misalnya. Itu misalnya sarung 80.000 misalnya sarung batik. Ini cuma misal. Pinten niku? 80.000 Mbah. Langsung dikasih 100.000. Pun sesuai kangge jenengan. Maka di pasar itu kalau Mbak Abdullah Salam ke pasar, pedagang seneng semua, nggak pernah nawar. Dulu saya zaman jadi santri, kok iso ngono ya, kok iso ngono ya. Nah, belakangan saya paham ternyata ada hadis yang berbunyi rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rahimallahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati, menyayangi imro'an seseorang. Samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, yang kalau jual beli api adek, bagian tuku ya apian, ra tau ngenyang, nek bagian dadi wong sing dodol ya apian, nggak pernah membuat pembelinya menyesal. Nah, ini kitab, hadis, pelajaran langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dadi wong apian niku lho. Ya Allah. Zaman saiki kan ada orang yang saking pengen cepet kaya, jualan itu ngambil untungnya berlipat-lipat. Betul apa tidak? Atau kalau dia jadi pembeli saking pengen kelihatannya dapat murah, wong kangkung iki lho, kangkung jedinyang, kangkung 1000 saiki jedinyang lho. Bakso ten mriki pasaran pinten? Sedasa nggih. Jedinyang 8.000 ya, Kang. Masih dinyang. Nah kita ini butuh ini ya. Zaman ini semakin akhir langsung mendapatkan apa ya, transfer ilmu dan akhlak dari ulama yang langsung. Yang orang-orang awam mungkin kalau baca kitab seperti tadi yang saya sebut, lana julasa umana mallu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madha wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada. Langsung maca kitab nih orang awam kan susah. Maka yang mentransfer yang dibaca di kitab itu adalah para kiai, para guru. Para guru mentransfer ke santri-santrinya. Maka sampai ini jadi santri matolek ya. Ini walaupun sekarang masih kecil, biarin saja. Ini udah mulai pada merem santrinya. Lu gue paling ngarep nyender nang wit wis merem dulu. Biarkan ini saya tahu ngono. Saya juga dulu begitu juga, Kiai. Zaman jadi santri ya gitu. Tapi kadang-kadang santri umur segitu tuh ternyata yang disampaikan kiainya diingat. Betul apa tidak? Nah, itu transfer. Nanti kemudian mereka pulang di masyarakat, akhlak dari kiainya yang ikhlas-ikhlas, yang zuhud-zuhud, yang warok-warok dibawa ke masyarakat. Lah inilah istimewanya pesantren. Pesantren menurut saya sampai saat ini masih menjadi salah satu lembaga pendidikan yang paling lengkap. Tidak saja lengkap dari sisi karena di sana ada transfer ilmu, tapi juga di pesantren ada transfer akhlak dan transfer nilai-nilai yang dipegang oleh para ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama. Apa itu nilai-nilainya? Bapak Ibu, coba panjenengan perhatikan. Kiai-kiai pesantren itu rata-rata luwes. Luwes paham nggih? Luwes itu mboten kaku. Kenapa ulama-ulama itu luas di pesantren? Ya karena kata saya ilmunya luas. Orang yang ilmunya luas, insya Allah luas. Kula matur wonten satu bait. Wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa kulli man tatarrafa asmah wa'tadil. Wa man tawassa' ay wa man tawassa'a fil ulumi al mu'tadil. Orang kalau ilmunya luas, al mu'tadilu insyaallah menjadi orang yang moderat. Nah,
Sekarang ini ada istilah moderasi beragama inilah. Apa makna moderasi beragama? Ya, orang yang moderat dalam beragama itu orang yang menghargai perbedaan, orang yang toleran. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu, kalau kata orang Madura, cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Macam-macam tingkatannya, podo-podo Islam, podo-podo NU nih. Ini tiang NU niku macam-macam, Pak. Wonten tiang NU sing santri-santri, sing soleh-soleh, sing alim-alim, kados jenengan inilah. Ini kan yang hadir ini kan kelihatan dari wajahnya alim-alim soleh-soleh. Amin. Dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua kan. Ya, di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Kan ngaten nggih? Ada juga yang birokrat, yang NU Islam birokrat tapi santri. Ada juga niku tiang NU ya Islam tapi ngapunten baru Islamnya. Termasuk tadi saya kesini ini dari Pemalang itu yang nganterin saya mantan pelaut, adiknya ya tatoan. Terus saya mampir tatoan semua. Ya masih pakai anting. Tapi kata pengurus NU niki, tapi Kiai, Masya Allah kalau ranting punya acara duitnya gampang. Pun kula NU Kiai senajan sholatnya jarang-jarang. Alhamdulillah, nah NU punya gawe pun kula support. Gitu yang NU nggih wonten juga yang rajin sembahyang tapi nek dijaluki sumbangan kangge NU niku pakai sholat istikharah dhisik. Wis mustawarah karo bojone karo istikharah barang. Ngono ki ana dalile mana dimaman istakhara wala khaba man istasyara. Ya udah. Nah itu macam-macam Pak. Ono sing model preman. Wong NU itu Bapak Ibu kan besar. Sekarang ini katanya warga NU itu di Indonesia tidak kurang dari 140 juta dalam survei. Yang 140 juta itu termasuk yang tadi itu sing tatoan, sing nek poso nggih mboten poso, kadang-kadang ten pasar iku kan ditanya sampean Islam. Alhamdulillah Islam. NU apa Muhammadiyah? Ketoke aku NU. Loh kok ora poso? Belum dapat hidayah. Loh kenapa Anda kok ngaku NU? Loh ikut Kiai NU itu enak. Kiai NU itu tidak suka mengkafirkan sesama muslim, tidak gampang menerakakan sesama muslim. Itu kenapa saya nyaman ikut Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Itu lah, orang kalau bacaannya luas ngerti Gusti Allah menciptakan ora padha kabeh. Ampun dianggap semua itu santri model kita sing sedang istighosah, khataman. Jadi kalau kemudian nanti NU itu kayak dulu Mbah Khudori di Tegalrejo, itu kalau khataman kan pakai acara wayang, betul apa tidak? Pakai acara apa itu ya, semacam kesenian tradisional sing ada apa? Kalau bahasa Jawanya itu napa? Jadilan ya. Apa? Kuda lumping. Ya itulah masyarakat kita. Jangan semua dianggap gitu. Maka dulu Mbak Arwani Kudus, tahu ya? Ya Mbak Arwani Kudus itu pernah tahun 80-an itu dari Kudus ke Jakarta naik mobil L300. Waktu itu mobil paling bagus L300. Itu sepanjang jalan supirnya supir cabutan dari ya terminal gitu yang nyupir. Yang disupiri Mbah Arwani niku sepanjang jalan dari Kudus sampai Jakarta, tip, zaman itu masih tip ya. Itu yang disetel niku lagune dangdut Terajana. Niku Mbah Arwani di depan itu sambil deres Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang dibaca terus dari mulai alif dari awal. Mbah Arwani kan di mana-mana terus deres itu. Tekan pertengahan, tekan surah Kahfi barang itu ya. Terus wadrib lahu mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukul. Sing iki nyetel dangdut Terajana Rasul supir baru ini waja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukul musyam fajarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu an aktsaru minka malan wa a'azzu
nafara. Terus sing iki dangdut mboten duka niku. Mbah Harwani tidak marah, ajaib. Malah sing kesel, sing jengkel iku sing nderekno. Sebut aja supire arane Sudrun. Drun, kuwi ku nyupiri Mbah Harwani mestelmu dangdut, nasi daria rada lumayan, Drun. Utekmu nang ndi kowe? Wah, Sudrun nyupir dibentak tuh, langsung bingung dia. Kata Mbah Harwani, wis ora apa-apa Drun, enak wis enak. Terus no ora apa-apa. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Itu Mbah Harwani, Pak. Jadi kalau orang-orang yang ilmunya luas itu pasti al-mu'tadil, tidak ekstrim. Enggak seperti orang-orang maaf Wahabi, tidak seperti orang-orang apa namanya ISIS. Sing Wahabi ku rodok tekstualis, memahami teks sukaku, dikit-dikit ada hadisnya apa tidak, kan itu dikit-dikit ada dalilnya apa tidak, itu Wahabi. Karena ISIS niku biasanya malah kaku lagi, gampang mengkafirkan sesama muslim. Wong saya pernah di Belanda tahun 2016 menghadiri undangan ya. Terus saya nonton Al Jazeera ke Sofi. Beritanya niku ten Al Jazeera niku di Irak niku ada orang lagi nonton Piala Eropa 2016, saya ingat sekali, ditembaki sama ISIS. Nembaknya itu ya pakai takbir itu, Allahu Akbar, dor, mati. Lagi nonton final itu loh, atau Piala Eropa, ditangkap polisi, Pak. Waktu diinterogasi sama polisi, kenapa Anda membunuh mereka? Mereka melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Nonton bola. Nonton bola itu dosa gede jare itu. Loh, kenapa dosa besar? Lah itu yang main bola pakainya celana pendek, kecuali yang main bola itu pakai gamis atau sarung. Wah, ya repot ya. Makanya waktu saya sowan Ki Sukron yang viral itu, yang saya buatkan syair buat Ki Sukron, untung Indonesia itu katanya yang dakwah itu kiai-kiai NU, yang moderat, yang toleran. Andai kata yang dakwah di Indonesia itu Islami model Wahabi, Islami model Salafi, Islami model ISIS, bubar kabeh wong ora ono sing gelem masuk Islam. Kenapa? Karena melihat Islam tidak menarik, Islam menakutkan. Untung yang dakwah kiai-kiai pesantren, kiai-kiai NU menyampaikan Islam yang indah, yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, niki mahal. Boten kaku memahami teks, dia tahu persis bagaimana masyarakat ngomong. Lah inilah kelebihan ulama kita. Nah, NU beruntung. Kenapa beruntung Bapak Ibu? Karena NU ini insya Allah selama masih ada pondok-pondok pesantren yang ada di bawah NU seperti Matoliul Hikmah Al-Barbasi niki, atau Darun Najah, atau juga pondok-pondok yang semua totalnya niki pondok ten NU sekarang ada 32.000 Gus. Pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama itu menurut Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur, itu kan mengurus RMI PB. RMI kebetulan lembaga yang di bawah saya koordinasinya. Saya tanya waktu ketemu di Kendal acara Mahat Ali, Pak Waryono, ini pondok sekarang berapa jumlahnya? Ada 34.000 Kiai. Oh, dari 34.000 berapa yang di bawah NU? 32.000. Jadi dari 34.000 rahasia yuk, sinang di bawah NU ada berapa? 32.000, berarti berapa persen itu? Nyaris 95% pondok pesantren itu adalah di bawah Nahdlatul Ulama. Selama masih pondok-pondok pesantren seperti Matoliul Hikmah Al-Barbas ini ada, atau yang 32.000 itu eksis, saya yakin insya Allah Nahdlatul Ulama warganya, ajarannya tidak akan pernah hilang atau berkurang, bal yazdad, bahkan terus ajaran NU akan terus disampaikan oleh para santri-santri alumni pesantren, karena merekalah yang menyerap ajaran Nahdlatul Ulama
yang moderat, yang tasamuh, yang toleran, menghargai perbedaan, i'tidal, berlaku adil, dan juga tawazun, berlaku seimbang dalam memahami agama. Hadirin, sampai di sini. Semoga insya Allah santri-santri Matoliul Hikmah yang diwisuda ilmunya manfaat nggih, bisa kemudian dilanjutkan, dikembangkan di masyarakat. Kita doakan para kiai kita, Romo Kiai Ahmad Washrah, Kiai Haji Amin, dan yang lain-lain yang hadir di sini, para pejabat kita semuanya diparingi sehat walafiat, ya panjang umur untuk terus membagi ilmunya pada kita sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa ahlana auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa iyyahum min hurrasid din wa min adh-dhakirin wal madhkurin, hafidhin lil Qur'anil azim, mumaris sunnatin nabiyil karim dzil khuluqil azim. Allahumma barik li hadzal ma'had wa barik li masyayikh hadzal ma'had wa barik li talabati hadzal ma'had. Allahumma barik man ta'allama wa darasa wa 'allama fi hadzal ma'had. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.